Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah Allah Jalla fi'ala kembali mempertemukan kita pada pertemuan yang terakhir. InsyaAllah Ta'ala ini adalah pertemuan yang terakhir. Dan pekan depan adalah pekan persiapan untuk ujian akhir semester. Jadi InsyaAllah ini adalah pertemuan terakhir kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik untuk kita bisa menyelesaikan eh, pembahasan yang tersisa, yaitu eh, terkait dengan qada dan qadar. Kemudian semoga ya teman-teman bisa semuanya eh, mengikuti ujian akhir ya, jangan sampai tidak mengerjakan karena porsi nilainya sangat besar sekali, sehingga eh, usahakan untuk mengerjakan soal ujian akhir. Baik, kita langsung saja. eh, yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Abu Ishak, Pak Willy Abu Ishak. Saya persilahkan. Ada kitabnya, Pak? Ada Ustaz, halaman Ada. berapa Ustaz? Halaman ya. Oke, sebentar. Em, Halaman 56, poin tentang em, sebentar. Poin tentang sifat neraka. Ma sifatun nar. Ma sifatun nar. Nama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Man sifatin nar al-awal anna fi jahannama sab'ina alfa zimamin. Eh, apa sifat-sifat dari neraka? Yang pertama adalah bahwa neraka bahwa di neraka ada 70 alf Zimam, sab'in zimam itu adalah tali 700. kekang. Zimam maknanya adalah tali kekang. Enggak, ini Ustaz kurang kedengeran Ustaz. Apa? Ah, azimam maknanya adalah tali kekang. Oh, tekan. Nah, Di neraka memiliki 770 ya Ustaz. Tali tujuh kekang. puluh ribu. 70.000. 70 memiliki 70.000 tali kekang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yu'ta didatangkan neraka jahanam eh, pada hari
Yauma idzin laha hari untuknya ya. Didatangkan neraka jahanam pada yauma idzin laha maksudnya Pada apa hari Ustaz? itu didatangkan jahanam pada hari itu, pada hari kiamat, yakni yaumul akhir kiamat. Kemudian Pada ma'akul hari zimamin, ya pada setiap atau pada masing-masing zimam itu ada 70.000 malaikat yang menahannya atau yang memegangnya, hmm, atau ada ya boleh dimaknai yang menariknya atau yang menahannya. nama Ustaz. Didatangkan neraka jahanam eh, dengan 70 tali kekang 70 70 tali kekang ya. Ya, Dengan tali tersebut 70 tali tersebut dipegang oleh malaikat. tujuh, ini satu tali itu ditarik dan ditahan oleh 70.000 malaikat. Oh, satu tali maksudnya 70.000 malaikat gitu Ustaz. Ya, jadi ada makhluk namanya jahanam ya, neraka. Kemudian dia diikat, ditahannya oleh 70.000 tali. Nah, masing-masing talinya itu ditahan oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa jumlah malaikatnya setelah zahir? 4 4.900.000.000 tujuh Ustaz. puluh ribu pangkat dua, betul ya? 4.900.000.000. Subhanallahazim. 4 miliar. 900 juta. Subhanallah, bayangkan untuk menahan jahanam ya, neraka Allah Ta'ala, makhluk yang besar ini dibutuhkan 4 miliar 900 juta malaikat Allah Akbar. Kita subhanallah, kita nggak bisa membayangkannya ya. Bahkan sebagai hadis itu ya mengindikasikan ya jahanam ini ya terkesan memang haus terhadap ya para pelaku maksiat ya, pelaku syirikan. Maka ditahan ya oleh 70.000 malaikat. Wallahu ta'ala alam. Baik, tuasul. Anna qa'ruha ba'idun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sokhratal azimata la tulqa min syafiri jahannama fatahwi fiha sab'ina aman fama tufli ila qarariha. Wa kana Umaru yaqul aksiru dzikran nari fa inna harraha syadidun wa inna qa'raha ba'idun wa inna maqami'aha hadidun. Qa'ruha. Ruha itu eh, maksudnya apa ya? Kedalamannya Ke atau dalam boleh juga kita pahami dengan dasarnya. dasar Ya, dasarnya das- atau kedalamannya boleh. dasar neraka sangat jauh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sokhrata azimata sokhroh. itu batu besar Sesungguhnya batu besar itu dilempar Batul dilempar dari syafiri jahanam di permukaannya. dari permukaan neraka jahanam dan fatahwi dan akan sampai di dalamnya 70 tahun dan tidak ila qorori wa ma tufli ila qorori. Wama taqadi ila ta'niha. Jadi 70 tahun itu batu dilemparin ya dari permukaan jahanam, dilemparin. Nah, selama 70 tahun batu itu turun,
ke bawah itu masih belum nyampe. Oh, Nah, setelah 70 tahun baru nyampe itu batu. Paham ini? nah, Ustaz. Nah, tapi coba lah dikali-kali ya. Kita pakai perhitungan dunia aja. Kita nggak tahu ya gravitasi di neraka berapa gitu kan. Nah, kita coba pendekatan saja. Coba dikalikan nanti ya. Gunakan gravitasi bumi 9,8 meter meter per sekon kuadrat. Terus dikalikan aja 70 tahun. Kira-kira berapa ratus kilo itu kedalamannya? Bisa nih? Ya, coba nanti salah satu peserta yang belum membaca coba dikalikan ya. Atau saya coba ya, bentar ya. Nah, Saya, Ustaz. saya coba dulu sebentar. Kasih saya waktu semenit. Eh, Nah, ini kita dapat nih. Subhanallah. Ini 1, 2, 3, 4. 4 kan. Nih. Di sini satu ini kan juta. Ini miliar ini triliun. Nah, 2,3 triliun kilometer. Meter ya? Bentar. Sekitar, subhanallahalaadzim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Satu, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ada 5 digit setelahnya. Kalau 5 berapa ya? 5. 15. 1, 2, 3, 4, 5. 15 digit. Berarti berapa itu ya? Kalau 6 kan juta ya. 6 Kalau juta, Ustaz. 9 9 9 miliar. miliar. 9 miliar. Kalau 12 triliun ya. Triliun. Kalau 15 apa namanya? Kuadriliun ya. Billion. Kuadriliun. Kuadriliun. Nah, Kuadriliun. 2,3 kuadriliun kilometer. Subhanallah. Kita aja sampai susah nyebutin eh, bilangannya. Subhanallah, bayangkan. Kedalamannya tuh sampai 2,3. Ini kalau asumsinya kalau pakai gravitasi bumi itu ya 9,8 ya. Subhanallah, 2,3 kuadriliun kilometer. Subhanallah, bahkan bumi itu nggak sampai segitunya ya. Nah, terus nih, ini biar kita kalau nggak dikasih pendekatan gambarannya, kita seperti angin lalu aja gitu, nggak ada rasa takjub gitu kan. Kalau kita punya pendekatan ya gambarannya kayak gimana, kita akhirnya luar biasa kagum ya sama ya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana Allah Taala menciptakan makhluk yang kedalamannya 2,3 yang diperkirakan ya 2,3 kuadriliun kilometer. Subhanallah. Baik, Tuasil. Nah, Ustaz. Dan berkata Umar, perbanyaklah mengingat neraka, sesungguhnya panasnya sangat pedih dan dasarnya sangat jauh dan Makami aha itu alat pukulnya. alat pukulnya sangat tajam. Hadidun dari besi. Oh, dari besi. Ustaz. Dan alat pukulnya dari besi. Asani ar-roha syadidun. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqidu banu adama juz'un wahidun min sab'ina juz'an min harri jahannama.
dan sungguhnya panas neraka sangat pedih. Berdasarkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, narukum, api kalian ini yang yuqidu banun. Yuqidu, Api kalian ini, api dunia itu, api kalian ini yuqidu qawanun. Yukidu dinyalakan. maksudnya api kalian yang kalian pakai sehari-hari, api kalian yang dipakai untuk sehari-hari, Api kalian yang dipakai sehari-hari ini yuqidu banun. ya itu maksudnya itu dipakai, digunakan, Oh, digunakan. ya dipakai, digunakan, dinyalakan. Api kalian ini yang digunakan sehari-hari juz'un wahidun, hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Man ahwa man Ya, lanjut. ahwanu ahli man ahwanu ahlin nari azaban. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah rajulun fi ahmasi qadamaihi jamrotani yaghli minhuma dima'uhu. Siapa ahwanun Yang paling rendah siksanya. Yang paling ringan. paling ringan, Ustaz. Ya boleh. Siapa Tapi ini saya yang ingin sedikit kasih faedah teman-teman ya. Nanti kan disebutkan dalam hadis sahih, api dunia yang kita rasakan ini adalah satu dari 70 bahagian ya dari api jahanam. Baik. Api yang dikenal di masa itu ya, di masa Rasulullah dan zaman sebelum-sebelumnya adalah api yang digunakan untuk melelehkan besi ya, karena di zaman itu sudah ada pandai besi ya, bahkan dari zaman Nabi Daud. Nah, berapa derajat untuk melelehkan besi? Yang tahu? Ada yang tahu berapa derajat? Nah, saya kasih tahu ya. Untuk melelehkan besi itu, ya, itu dibutuhkan api sampai dengan 1500 derajat Celcius. Jadi kalau masak air kan 100 derajat. Nah, kalau api untuk melelehkan besi itu 1500 derajat. Itu api yang dikenal oleh manusia ya. Nah, bayangkan kalau dikali 70 itu 107 derajat Celcius. Ya. Kalau kita bandingkan sama api yang ada di matahari, itu masih lebih panas matahari ya. Tapi enggak, kalau permukaan matahari ya, permukaan matahari, ini matahari nih, ya permukaannya itu 5500 Celcius. 5500 Celcius. Sedangkan kalau kita balik ke perhitungan tadi ya, asumsikan panas yang dikenali oleh manusia di zaman itu adalah 1500 dari 70, berarti apa? Masih jauh lebih panas perkiraan ya api di jahanam daripada panasnya permukaan matahari. Ya, matahari cuma 5500 derajat. Ya, subhanallah. Itu hasil. Ustaz. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya azab yang paling rendah bagi penduduk neraka adalah pada hari kiamat
adalah seorang laki-laki yang telapak kakinya qadamaihi jamrotan. Yang telapak kakinya di qadamaihi, apa makna qadamaihi Ustaz? Telapak kakinya. Telapak kakinya ada bara api. Telapak kakinya yang lagi minhuma bima jamrotan. Yudha'u fil ahmas qadamaihi jamratani. Yang diletakkan di kedua telapak kakinya itu dua apa? Jamrotan, ya, dua bara api. Yagli minhuma dimaguhu, sampai membuat ya otak dia mendidih. Sampai membuat otaknya mendidih. Yang otaknya yang mana? Yalgi itu bukan Ustaz? Mendidih apa? Ya. Man aktsaru ahlil jannah wa man aktsarul ahlin nar. Siapa yang lebih banyak dari ahli neraka dan siapa yang lebih banyak dari ahli surga? Siapa yang lebih banyak dari ahli surga dan siapa yang lebih banyak dari ahli neraka? Inna aktsara ahlil jannah al fuqara'u wa aktsaru ahlin nari an-nisa'u. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannati faraitu aktsara ahliha al fuqara'a wattala'tu fin nari faraitu aktsara ahliha an-nisa'a. Sesungguhnya yang paling banyak dari penduduk surga adalah dari orang-orang fuqara, orang miskin, dan paling banyak dari ahli neraka adalah perempuan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itolaktu fil jannah. Ya, aku melihat atau menengok ya ke arah surga. Aku melihat ke surga, maka aku melihat lebih banyak penduduknya adalah orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Dan aku melihat di neraka, maka aku melihat lebih paling banyak dari penduduknya adalah perempuan. Masamaratul imani bil yaumil akhiri. Apa buah dari mengimani hari akhir? Samaratul imani bil yaumil akhiri katsiratun minha. Buah dari beriman kepada hari akhir banyak. Di antaranya adalah al-ula ar-raghbatu fil fi'li ta'ati wal hirsu 'alaiha raja'an lithawabi dzalikal yaumi. Yang pertama adalah rohbah. Rohbah itu takut ya Ustaz ya? Rahbah, ulangi lagi. Ulangi membacanya rahbah. Ar-rahbatu fil fi'li ta'ati wal hirsu 'alaiha roja'an di sawabi dzalikal yaumi. Yang Ya, pertama adalah yang pertama adalah ar-raghbah. Naam. Ar-raghbah itu adalah motivasi. Kalau ar-rahbah itu adalah rasa takut. motivasi dalam berbuat ketaatan dan semangat terhadapnya dan berharap Pahala. ganjaran, berharap pahala pada hari tersebut. Ya. Ats-tsaniyah, yang kedua, ar-rahbatu 'inda fi'lil ma'siyati khaufan min 'aqabil dzalikal yaumi. Dan yang kedua adalah rasa takut terhadap perbuatan maksiat dan takut dari
denda apa sih namanya? Ganjaran dari perbuatan tersebut. As-salisatu tasliyatul mu'mini amma yafutuhu menghibur. minat dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati akhiri akhirati wa thawabiha. Asli Menghibur. yang Menghibur. tasliyah mau Menghibur. menghibur. Menghibur Ustaz. Ya. Menghibur orang mukmin, menghibur orang mukmin, orang mukmin yafutuhu minat dunia. Ya, Tasliyatul mu'min, menghibur seorang mukmin itu amma yafutuhu minad dunya, dari ketidakpunyaan dia terhadap dunia, ya, dari apa yang dia lewatkan atas kesempatan di dunia, entah itu harta atau entah itu jabatan gitu ya. menghibur seorang mukmin dari apa yang tidak ia miliki dari dunia dengan berjumpa dengannya Bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha, ya, dengan harapannya apa, dia nggak apa-apa karena dia rela, dia ikhlas ya, tidak mendapatkan jabatan, nggak punya mobil, nggak punya rumah mewah, karena ya minimal dia berharap apa ya, berharap nikmat akhirat dan ganjarannya. dengan berharap nikmat akhirat dan ganjarannya. Berikutnya Bapak Budi, nah, Pak Budinya. Assalamualaikum Pak Budi Abu Sakiki. Waalaikumsalam, Ustaz. Lanjut ke halaman 60 Pak. Lalu Nah, Ustaz. baru nih masalah takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah. Al-faslu sadis al-imanu bil qada'i wal qadari. Pasal ke-6 yaitu iman kepada qada dan qadar. Mal imanu bil qadari, apa itu iman dengan qadar? Huwa al-iqraru bi anna Allah Ta'ala alima kulla syai'in wa kataba maqadira kulli syai'in. Dia adalah meyakini sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui setiap sesuatu dan mencatat kadar-kadarnya, takdirnya pada setiap sesuatu tersebut. Wa kullu syai'in bi iradatihi wa masyiatihi wa annahu khaliqu kulli syai'in. Dan setiap sesuatu ada kehendaknya dan ma'isyah. Apa terjemahan Ustaz? Bedakan antara iradah sama masyiah. Iradah itu iradah itu lebih kepada kehendak Allah, ya, Allah berkehendak, ya. Kalau masyiah itu keinginan Allah, Allah ingin. Kalau Allah ingin terhadap sesuatu, maka Allah jadikan itu terjadi. Baik. Kalau kehendak ini, ya, maknanya apa? Tidak mungkin ada takdir, ya, di luar kehendak Allah. Misalnya, ya, misalnya
misalnya ada orang bermaksiat, ya, ya, Allah Ta'ala tentu tidak ingin hamba ini bermaksiat, ya, tapi Allah menghendaki. Jadi orang ini bermaksiat pasti atas kehendak Allah. Tapi nanti kita akan bahas, ya, setelah ini kita akan bahas, boleh nggak kita beralasan dengan kehendak Allah ketika kita terjatuh pada maksiat. Insya Allah ada pembahasannya, insya Allah setelah ini. Tuasin. Nah, Ustaz. Wa kullu syai'in bi iradatihi, dan setiap sesuatu atas kehendak Allah, wa masyiatihi, dan keinginannya, wa annahu khaliqu kulli syai'in, dan sesungguhnya dialah yang menciptakan setiap segala sesuatu. Yakhluqu ma yasha'u fa'alun lima yurid, menciptakan apa-apa yang dikehendakinya, maka diperbuatnya, dilakukanlah dengan apa yang kehendaknya. Masya'ahu kana, dan apa-apa kehendaknya, karena maka ada. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa-apa yang tidak dikehendaki maka tidak akan ada. Ma ma'nal qadari, apa makna takdir? Al-qadaru huwa takdiru lillahi ta'ala lima kana wa ma yakunu azalan wa abadan. Takdir adalah kehendak karena Allah Ta'ala Untuk kehendak dengan ketetapan, ya, al-iqrar, ketetapan. nah, Ustaz. Berarti takdirun kehendak, Ustaz, ya. Jadi makna qadar ini nanti juga lebih baik qadar itu tidak diterjemahkan sebagai takdir, ya, karena nanti ada qadar juga. Nah, bacanya sesuai istilahnya. Nah, apa makna qadar? Apa makna qadar? Kita mu'allif menuliskan, hilangnya. Tanya. Ma makna qadar? Al-qadaru, ya. Al-qadar apa? Takdiru lillahi ta'ala. Penetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lima kana, untuk apa yang telah berlalu, wa makana yakunu azalan abadan, dan untuk segala sesuatu yang akan terjadi dari sejak zaman azali. Azali itu belum ada sama sekali tapi selamanya. Nah, gitu. Nah, Ustaz. Ma ma'nal qadar? Apa makna qadar? Al-qadaru huwa taqdiru lillahi ta'ala lima kana wa ma yakunu azalan wa abadan. Qadar adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlalu dan segala sesuatu yang ada sejak zaman azali. Maratibul qadari au arkanuhu. Maratib itu maknanya tingkatan-tingkatan, ya, atau level-level. Apa tingkatan-tingkatan qadar dan rukun-rukunnya? Maratibul qadari au arkanuhu arba'atun. Wahia urutan-urutan qadar dan rukun-rukunnya ada 4, yaitu al-martabatul ula, urutan pertama, al-ilmu, fanu'minu bi anna Allah Ta'ala
bikulli syai'in alim. Yang pertama adalah al-ilmu. Maka mengimani dengan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala dengan segala sesuatu dengan segala sesuatu mengetahuinya. Betul. Alima makana wa ma yakun saja. Yakunu itu karena kan telah berlalu. Yakunu yang akan terjadi. Nah di sini yukanu Ustaz. Yukunu. Gimana? Wama ditulisannya yukunu. Yakunu. Yakunu. Tulisannya yakunu. Oh, ini typo nih. Yang benar yakunu. Yakunu Ustaz. Nah. Wama yakunu wa kaifa yakunu bi'ilmihil azaliyil bi'ilmihil azaliyil abadi. Mengetahui apa yang telah berlalu dan apa yang akan terjadi dan bagaimana bagaimana tentang yang akan terjadi tersebut dengan ilmunya sejak zaman azali selama-lamanya. Al-martabatul tsaniyatu, tingkatan yang kedua, al-kitabatu, yaitu tulisan. Pencatatan takdir. Pencatatan ya, Ustaz? Ya. Pencatatan. Fanu'minu bi anna Maksudnya adalah pencatatan takdir. Oh, nah. Pencatatan takdir. Fanu'minu bi anna Allah Ta'ala kataba fil lauhil mahfuz. Dan mengimani bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mencatat takdir tersebut di lauhil mahfuz. Ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Apa-apa yang ada dalam segala sesuatu di dalamnya pada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Lanjut. Al-martabatul tsalitsah. Nah, Ustaz. Nah, tuasil. Oh, Ustaz. Al-martabatul tsalitsah, tingkatan yang ketiga, al-masyiatu, yaitu ma'isyah, keinginan Allah. Fanu'minu bi anna Allah Ta'ala qad sya'a kulla syai'i qad sya'a kulla ma fi samawati wal ardh. Dan mengimani bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala qad sya'a, menghendaki saja. Boleh. Nah, menghendaki segala sesuatu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. La yakunu syai'un illa bimasyiatihi. Tidak ada sesuatu apapun kecuali dengan keinginan Allah Ta'ala. Fama sya'a, maka mama sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa-apa yang dikehendaki maka akan ada, dan apa-apa yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi ataupun ada. Al-martabatur rabi'ah, tingkatan keempat, al-khalqu, yaitu penciptaan sudah. Fanu'minu bi anna Allah Ta'ala khalaqa kulla syai'in mawjudin. Dan maka mengimani bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang mawjud, yang ada. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya fi khalqihi, di dalam penciptaannya.
Walakinnana, tetapi kami ma'adzalika nu'minu bi anna Allah Ta'ala, bersama hal tersebut, nu'minu bil anna Allah Ta'ala, mengimani bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala lil abdi ikhtiyaran wa qudratan. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan bagi seorang hamba ikhtiyaran, pilihan wa qudratan, dan kekuatan. Boleh. Bihima yakunul fi'lu, dan keduanya akan dikerjakan, dilaksanakan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatil illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisinya lah kunci-kunci pembuka apa Ustaz? Ghaib. Mafatul ghaib. Pembuka Dan apa di sisi Allah lah semua kunci-kunci hal-hal yang gaib. Dan di sisi Allah lah semua kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dan ilmunya apa-apa yang, dan mengetahui apa-apa yang di laut, bari wal bahri, di daratan dan di lautan. Wa ma naskutu, dan apa-apa yang jatuh miwarokin dari dedaunan illa ya'lamuha, kecuali dengan pengetahuannya, ilmunya. Wala habbatin, dan fi zulumatil ardi, dan tidaklah biji-bijian itu. Habbah itu biji Ustaz ya. Fi zulumatil ardi, di dalam bumi, wala radbin, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering, wala radbin wala yabisin, dan tidak pula sesuatu yang basah dan tidak ada yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali telah Allah tetapkan di kitab mubin. Apa Ustaz? kitab maksudnya adalah Lauh al-Mahfuz. Fi kitabim Sebenarnya mubin. kitab mubin itu makna secara rekan-rekan adalah kitab yang nyata, yang jelas. Tapi yang ditafsirkan oleh para ulama adalah Al-Lauh al-Mahfuz. Lauh al-Mahfuz. Illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam catatan Lauhul Mahfuz. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah mencatatkan takdir Khalaik, para makhluk. Takdir para makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebelum 50.000 tahun, 50.000 tahun lagi. Ya, sebelum 50 tahun diciptakannya. 50.000 tahun. Bikhamsina alfasana. 50.000 tahun. Nah, sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Sesungguhnya
awal penciptaan awal penciptaannya Allah pertama kali Allah menciptakan adalah sebuah kolam. Atau boleh juga Waqala, diterjemahkan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Waqala uktub, maka Allah telah berkata, Berfirman. catatlah. Nah, Ustaz? Lebih tepatnya berfirman ya. Oh, nama. Faqala, Allah telah berfirman, uktub, catatlah. Faqala ma aktubu. Maka kolam telah berkata, apa yang aku catat? Qala, Allah berfirman, uktubil qadaro. Catatlah takdir-takdir. Makana wa ma huwa kainun. Apa-apa yang ada di alam semesta ini ila abadin. Sampai hari kiamat, Selamanya. Ustaz, ya? Sampai selamanya. Sampai selamanya. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, walam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan tidak akan ada baginya Sekutu. sekutu fil mulki, di dalam kekuasaannya, apa kerajaannya, Ustaz? Boleh kekuasaan boleh. Karena itu Kekuasaan. juga boleh. Nah, di dalam kekuasaannya wa khalaqa, dan menciptakan kulla syai'in, setiap sesuatu, faqaddara, dengan qadarnya dan ukuran-ukurannya. Faqaddarahu takdiran, ya, dengan catatan yang sangat rapi ya, sangat sangat tercatat gitu ya. Dengan catatan yang sangat Rapi boleh. Catatannya sangat dengan rapi, catatan yang sangat sangat lengkap boleh. nah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah telah melapangkan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki dan ditakdirkan. Nah, Nah, ya qadir itu kebalikannya. Kalau yabsutu itu Allah Ta'ala melapangkan. Kalau ya qadir itu Allah sempitkan. oh, nah. Karena dia gaya ianya ya. Ya qadir. Yang Allah sempitkan. Hmm. Allah telah melapangkan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki dan menyempitkannya kepada siapa yang dikehendaki. Maksudnya gitu, Ustaz. Baik, mumtaz. Baik, berikutnya lanjut Bapak Baharudin. Assalamualaikum Pak Baharudin. Kalau tidak ada respon, saya beralih ke Bapak Waalaikumsalam. Ustaz, Alhamdulillah. Fadhal. ada tamu tadi. Halaman 62 baris pertama, pojok kanan atas. Mal farqu bainal qada'i wal qadar? Apa perbedaan antara qada dan qadar? Dzakara al-ulama'u fi tafriqi bainal qada'i wal qadar anna al-qadara huwa taqdiru li syai'in qabla qada'ihi wal qada'u huwa al-faragu min asy-syai'. Para ulama menyebutkan perbedaan antara qadar dan qadar, bahwasanya qadar adalah takdir ketetapan terhadap sesuatu sebelum terjadinya. Wal qada'u, dan sedangkan qadar adalah huwa faragu min syai'. Apa makna faragu, Ustaz? Selesai. Ketetapan selesai. Wa al faragu min syai'.
Qada itu ketetapan yang adalah telah ya penyelesaian dari sesuatu. Jadi kata ya mu'allif ya, qadar itu apa? Dia adalah ketetapan dari sebuah sesuatu ya yang itu belum terjadi, qabla qada'ihi, yang belum terjadi. Ya, wal qada'u wa faraghu min syai'. Nah, kalau qada itu sudah selesai ya. Contoh gini, Allah Ta'ala mentakdirkan tadi pagi saya minum air. Ya, ketika saya masih tidur, itu masih sebatas takdir, qada, takdir qadar, ya. qadar ya. Nah, ketika saya tadi pagi jam 5:15 saya minum, ya, saya selesai dari minum itu, nah, itu namanya qadar. Sudah Ini telah selesai dia. terjadi. Hah? Berarti qada yang sudah terjadi, qadar Ah, itu yang belum terjadi. betul lah. Misalnya, kita nggak tahu apa takdir antum setelah ini ya. Lah, misalnya, ya, misalnya Allah takdirkan antum makan nasi pecel nanti jam 7. Misal Nah, ya Ustaz. contoh, walillahi masalul a'la. Nah, maka ini takdir namanya. Ini namanya qadar. Nah, ketika antum selesai dari makan pecel, nah itu namanya qadar. Qada. Itu namanya qadar. Paham tuh? Fahim, fahim tuh Nah, ya baik, Ustaz. baik. Terus ya. Wadakara Abu Hatim annal qadara kamanzilati taqdiril khayyati lis-thawbi. Abu Hatim menyebutkan bahwasanya qadar adalah kamanzili takdiri kamanzilati taqdiril khayyati lis-thawbi. Kedudukannya seperti benang pada pakaian, Ustaz. Ya, Fahuwa qabla ayyaqsulahu yuqaddaruhu Tin, tentu. Fahuwa fahuwa qabla yafsulahu. Ma mana yafsulahu, Ustaz? belum dimasukkan, dijahit. Qabla ayyafsulahu, sebelum dimasukkan, yuqaddarahu fayazidu, ditakdirkan, fayazidu, maka bertambah, wayangkus, dan berkurang. Fa'idha fasolahu faqad qadahu. Kalau dia sudah menjahitnya, memasukkan khayat itu ke baju, faqad fadahu wa faragha minhu. Faqad qadahu wa faragha minhu, maka sungguh faragha Selesai. selesai dari wafatahul takdiru. Wafatahu. Ma makna wafatahu, Ustaz? Eh, wa ala dzalika wafatahu apa ya? Telah mendahului takdir. Setelah selesai dari takdir. Telah selesai dari takdir. Ya, dari qadar. Wa ala hadha ya wa ala hadha yakunul qadaru sabiqun lil qada'i. Dan yakunu atas kejadian ini, Dan ini dan yang atas tadi itu kejadian lebih betul. takdir. Yang tadi itu lebih enak kalau kita terjemahkan ini. Eh, Fa'idha fasadahu, ya kalau dia sudah dimasukkan khayat itu ke baju, ya, faqad qadahu wa faragha minhu, maka dia telah apa namanya? Telah eh, telah selesai, ya, telah selesai dan wafatuhu atau takdirnya telah ditetapkan. Nah, itu boleh juga. Ya.
dan telah ditetapkan. Ya, maksudnya telah ditetapkan ini maksudnya ya sudah ditetapkan yaitu menjahit baju gitu loh. Telah ditetapkan baju ini dijahit sama atau dimasukkan oleh jarum. Nah, itu boleh kayak gitu. Nah, Ustaz. Oh, Wasil Ustaz. masuk. Wa ala hadha yakunul qadaru sabiqan lil qada'i. Dan terhadap kejadian takdir ini sabiqan yang terdahulu lil qada'i dari apa maknanya Ustaz? Wa ala hadha yakun, dan atas contohnya tadi, contoh dari apa al-khayat dan saud ini, maka kita katakan bahwa al-qadar sabiqan lil qada. Ya, takdir ini mendahului qada. Maksudnya qada yang paling pertama adalah qadar, setelah terjadi namanya qada. Kalau belum terjadi namanya qadar, kalau sudah terjadi namanya qada. Baik. Saya ulang Ustaz, dan atas contoh yang tadi, maksudnya yang pakaian ini yang dijahit, tak, takdir mendahului qada. Naam. Wal qada'u wal qadaru amrani mutalazimani la yanfakku ahaduhuma anil akhiri lianna ahadahuma bimanzilatil asasi wa huwal qadaru wal akharu bimanzilatil bina'i wa huwal qada'. Dan qadar amroni, dua perkara yang mutalazimani, yang lazim. La yang fakku. Apa yang fakku Ustaz? Ma Yang maknahu? tidak terpisah. Berpisah. Yang tidak berpisah antara kedua salah satunya dari yang lainnya. Bahwasanya bahwasanya ahadahuma salah satunya bimanzilatil asasi, Menempati posisi asas. menempati posisi dasar ya Ustaz. Ya, Menempati posisi dasar, dan itu adalah takdir. Dan qadar. itu adalah qadar. Dan wal akharu, dan yang lainnya menempati bina, bangunan. Hmm. Dan dia adalah qada. Wasil. Hal yajusul i'timadu ala taqdiri duna akhdhil asbabi wal ikhtiyari. Apakah boleh i'timadu? Ma mana i'timadu ya Ustaz? Bergantung atau bertopang atau bersandar. Apakah boleh bersandar dengan takdir duna akhdhil asbab, tanpa mengambil sebab dan ikhtiar atau usaha? La yajuzu zalik. Tidak boleh demikian. Li'anna Allah amara bimtithali amrihi wajtinabi nawahihi. Tidak boleh demikian, bahwa sebab Allah memerintahkan biimtithali. Ma makna biimtithali? Mengikuti atau mentaati atau mengerjakan. Bahwasanya Allah memerintahkan mengerjakan perintah dan Perintahnya perintahnya dan menjauhi nawahi, larangannya. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kepada Allah terhadap apa yang mastata'tum, apa yang kalian mampu, wasma'u, dan dengarkanlah, wa ati'u, dan taatilah.
Wa qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani setiap jiwa kecuali apa yang dia mampu. Maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Apa Laha makna ma kasabat. baginya apa makna kasabat? Ini ada faedah balaghah ya. Sini ada laha sama 'alaiha. Kalau laha itu konotasinya positif ya, pahala. Kalau 'alaiha konotasinya negatif, yaitu azab. Laha ma kasabat, dan baginya pahala atas apa yang telah dia kerjakan. Wa 'alaiha, dan baginya azab maktasabat, atas perbuatan atau kejahatan atau maksiat yang dia lakukan. Allah tidak membebani setiap jiwa kecuali apa yang dia mampu. Baginya pahala terhadap apa yang dia kerjakan, dan baginya azab atau siksaan terhadap perbuatan yang ia kerjakan. Begitu ya, Ustaz? Nah, terakhir ini lanjut dulu satu hadis. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin manfusatin illa qad kutiba madkhaluha." Tidaklah setiap jiwa manfusatin, Dilahirkan, manfus diakhirkan, Ustaz. dilahirkan. Tidaklah setiap jiwa dilahirkan kecuali sungguh telah dicatat madkhaluha eh, Tempat masuknya. Maksudnya tempat tempat masuknya surga atau neraka. tidaklah setiap jiwa dilahirkan kecuali telah ditetapkan tempat masuknya, yakni apakah dia termasuk penduduk surga atau neraka. Faqala al-qaum, maka berkatalah faqala al-qaum ya Rasulullah, maka kaum berkata kaum itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, afala nattakilu, Apakah kami bersandar apakah saja? kita tidak apakah kami bersandar saja terhadap kitab kami, maksudnya takdir kami. Faman kana min ahli sa'adah, barang siapa yang termasuk dari ahli sa'adah, Orang-orang orang yang bahagia, bahagia maksudnya masuk surga, fahuwa ya'malu lis-sa'adah, maka dia beramal untuk kebahagiaan. Wa man kana min ahli syaqai, barang siapa yang termasuk penduduk yang sengsara atau yang celaka, fa innahu ya'malu syaqai, maka dia akan beramal dengan amalan orang yang celaka. Qala bal i'malu fa kullu muyassar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu, beramallah, karena fa kullu muyassar, kalian akan dimudahkan, setiap dari kalian akan dimudahkan. Amma man kana min ahli sa'ada, adapun dari yang termasuk dari ahli sa'adah, penduduk ahli sa'ada, orang yang bahagia, orang yang berbahagia, sa'ada, maka dia akan dimudahkan baginya untuk beramal dengan amalan sa'ada, kebahagiaan. Wa amma man kana min ahli syaqai fa innahu muyassarun li amali syaqai, dan adapun siapa yang termasuk dari ahli syaqai, yang celaka, maka sesungguhnya dia dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang yang celaka. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka ada pun orang yang a'ta, bersedekah, ada pun orang yang bersedekah, wattaqwa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan, wa saddaqa al-husna itu bil surga ya, husna, al-husna itu surga.
membenarkan al-husna yakni surga, maka dia akan dimudahkan lil yusra, dimudahkan untuk lil yusra. Apa itu, Ustaz? Maka ya kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Oh, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan ada pun man bakhila, orang yang bakhil atau kikir, Kikir, pelit. wastaghna, pelit, kikir. Kalau Wastaghna. wastaghna, Ustaz? Wastaghna ini dia merasa cukup, bukan bermakna dia itu zuhud, enggak. Wastaghna ini dia nggak mau doa sama Allah, karena dia nggak butuh sama Allah, dia merasa cukup dari Allah Dia Ta'ala. merasa cukup terhadap Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan surga. Al-husna, surga. Ya, al-husna, surga. Fasanuyassiruhu lil usr, maka kami akan mudahkan baginya jalan Kesulitan. al-usra, Al-usra. kesempitan atau kesulitan. Kan ada faedah balaghah satu ya. Ini bagus nih faedahnya. Tadi kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasanuyassiruhu ya lil yusra. Kemudian yang di bawahnya fasanuyassiruhu lil usra. Nah, ini faedah tambahan dari sisi balaghah ya. Yang satu yusra, yang satu usra. Ya, kata para ulama, ini faedah bahasa saja ya. Usra ini secara makna dia tepat dengan cara membacanya. Ya, karena usra ini cara membacanya mudah atau susah, Bang? Usra. Susah, Ustaz. Usra. Susah atau mudah Usra, dibandingkan susah. yusra? Lebih mudah mana cara membacanya? Yusra Lebih atau mudah, usra? lebih mudah yusra. Kalau usra itu lebih susah kan? Betul ya? Nah, Makanya kata para ulama ini sesuai dengan makna, sesuai dengan kalimat. Itu faedah tambahan aja. Ya, baik. Berikutnya kita sudah hampir selesai kurang 5 halaman. Bapak Ibnu Reza. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Fadhal, antum baca ma samaratul iman bil qadari. Nah, Ustaz. Bismillah. Ma samaratul imani bil qadar, apa manfaat beriman kepada qadar? Samaratul imani bil qadari kasiratun minha samaratul buah dari beriman kepada qadar itu banyak. Antara lain al-ula, yang pertama, Al-i'timad. al-i'timadu ilal Allah Ta'ala inda fi'lil asbabi bihaitsu la ya'tamidu ala sababi nafsihi li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Al-i'timad itu bersandar ya, bergantung. Berarti bergantung kepada Allah Ta'ala Inda itu ketika fi'lul asbab, mengerjakan sebab-sebab. mengerjakan sebab-sebab sehingga bihaitsula La ya'tamidu, sehingga tidak bersandar kepada sebab. sebab itu sendiri, Sahih. karena Lianna, kulla syai'in, karena segala sesuatunya ditentukan oleh Allah Ta'ala. ya, Mumtaz, ini sama seperti kalau kita minum obat ya. Kita minum obat, kita sakit flu ya, maka kita diantara sebab sehingga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan agar minum obat. Nah, maka ketika kita memahami takdir, kita tidak akan terjatuh pada perkara yang dosa besar ya, yang mana sebagian orang ya
menggantungkan atau menyandarkan kesehatan yang dia peroleh kepada sebab, kepada obat. Padahal betapa banyak orang minum obat tapi nggak sehat. Betul ya? Banyak orang minum obat tapi nggak sehat. Ya, nah, sehat atau tidak itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan orang ini kesembuhan? Maka salah satunya adalah dia harus melakukan sebab-sebab Allah mentakdirkan dia sembuh. Atau yang kita sebut dengan sebab kauniyah. Ya, sebab kauniyah. Sama misalnya kita lapar nih. Ya, yang memberikan kita rasakannya itu Allah Ta'ala. Tapi harus ada sebab akibat. Ini hukum alam. Ini sunnatullah namanya. Ya, ini sunnatullah. Sama kayak orang kalau mau punya anak, dia harus jima. Ya, memang ada beberapa kondisi khusus, spesial, yang dikecualikan. Tapi sedikit sekali kasus-kasusnya. Misalnya Maryam ya, yang bisa punya anak tanpa melalui jima misalnya. Tapi itu sedikit sekali. Nah, sunnatullahnya harus ada sebab akibat. Harus ada sebab akibat. Sehingga kalau kita misalnya sukses dari bisnis, kita tidak menyandarkan pada usaha kita. Enggak. Usaha kita ini sebab aja. Ya, strategi kita itu cuma usaha aja, cuma ikhtiar aja, cuma sebab aja. Betapa banyak orang melakukan sebab yang sama. Banyak orang meniru strategi kita dalam berbisnis misalnya. Tapi dia gak sukses. Nah, makanya dua orang yang sama-sama mengerjakan strategi bisnis yang sama, tapi yang satu sukses, berhasil, yang satu enggak. Nah, karena apa? Karena yang memberikan takdir dia sukses atau tidak pada bisnis itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada strategi perencanaan, mitigasi, yaitu hanya sebab-sebab supaya Allah Ta'ala mentakdirkan dia sukses. Tuasil, Asani, tanya, As-saniyatu an la ya'jabal mar'u binafsihi inda husuli maradihi li'annahu muradihi. muradihi. Ini berarti Anda bahwa seseorang tidak boleh Anda tidak boleh Coba ya merasa takjub, merasa bangga rasa bangga pada dirinya atas mencapai keinginannya. jika Husuli telah muradi, mencapai keinginannya. mencapai keinginannya. Li'anna husulahu nikmatun minallahi ta'ala bima qaddarahi min asbabil khairi. Karena pencapaian itu adalah nikmat Allah Ta'ala bima qadari ya melalui apa yang telah ditetapkannya bi asbabil karena telah ditetapkan khairi wan najahi wa i'jabuhu bi nafsihi yunsihi syukra hazihi ni'matihi. Itu berarti wa'ajabuhu binafsihi, dan sifat berbangga ini ya apa yunsihi syukra hadhi ni'mah, ya sifat dia membanggakan diri dia tersebut, ya berbangga atas kesuksesan dia, maka ini ya bisa menyebabkan dia lupa untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Makna nijah Ustaz. An-najah kesuksesan, Oh, keberhasilan. berarti artinya kesuksesannya karena kesuksesan pada diri sendiri itu dia lupa bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala ya Ustaz maksudnya. Iya, cara menerjemahkannya li'anna husulahu ni'matun min Allah Ta'ala bima qaddarahu min asbab khair.
maka akannya tercapainya atau tercapainya dia kepada nikmat tersebut dari Allah Ta'ala itu karena semata-mata Allah mentakdirkan dia mencapai hal itu dengan wasilah apa? Sebab-sebab yang baik. Kemudian mu'alif menjelaskan wan najah, dia berhasil, dia sukses. Nah, tapi kemudian mu'alif memberikan peringatan, awas, wa'jabuhu binafsihi, ya rasa berbangga atas dirinya, yunsihi, yang akan membuat dia melupakan syukra hadhihi ni'mah, ya untuk bersyukur atas kesuksesan tersebut. Nah, Ustaz. Kuasil al-thalithah, Lisah atau ma'ninatu warahatu nafsiyatu bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala fala yaklaku bi fawati mahbub. Yang ketiga itu apa ya? Kenyamanan, Ustaz. Ketenangan. tumakninah, rasa tenang, ketentraman, Ketentraman, warahah, rahah, rasa tenang, kenyamanan, istirahat, boleh, kenyamanan, kenyamanan jiwa, rahah, jiwa, an-nafsiyah, kenyamanan jiwa dengan ketetapan aqdarillah, ketetapan Allah. betul. Fala yaqlaku, Atas apa yang terjadi yaklaku bi fawati, terhadap dirinya. dan tidak cemas, ya. Oh, Bifawadil mahbub, dan tidak merasa cemas dari kehilangan yang dia cintai. mahbub. Oh, tidak cemas atas ke itu ya. Mahbub. Apa makna mahbub, Ustaz? Mahbub itu maknanya adalah yang dia cintai. Oh, Ustaz. Berarti tidak khawatir dengan apa yang dia cintai, gitu, Ya, Ustaz. ya. Kehilangan. Bifawati mahbub, kehilangan yang dia cintai. Berarti sehingga dia tidak khawatir kehilangan terhadap apa yang dia cintai, begitu ya, Ustaz, ya? Sahih. Sahih. Au husuli makruhin li'anna zalika biqadarillah. Atau dia ditakdirkan mendapat hal yang jelek. Li'anna zalika. Karena itu semua adalah ketetapan dari Allah Ta'ala. Terakhir ini lanjutkan dulu terakhir. Qala ta'ala, Allah Ta'ala ma asaba min musibati fil ardi wala fil anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allahi yasirul likaila ta'sau ala ma fataku wala tafrahu bima takum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin. Kahur. Allah Ta'ala berfirman, ma'asobah, tidak ada musibah yang menimpa menimpa bumi, wala fi anfusikum, dan menimpa kalian, anfusikum illa fi kitabin, melainkan telah ditetapkan di kitabin min qabli, Mahfuz. laful mahfuz, sebelumnya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan langit sama bumi, ya. Kita min qabli an nabra'aha, sebelum itu diciptakan, ya. Ya. Inna zalika ala, Inna sesungguhnya dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Likaila ta'su. Ini likaila, ini itu agar. Sebenarnya lebih enak likaila ta'su, agar kamu tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa, tidak merasa galau. Sehingga kamu tidak bersedih hati atas apa yang kamu alami.
ala ma fatakum, Yang fatakum itu kamu yang alami ya, Ustaz? kamu tidak peroleh, yang kamu luput, Hmm. yang kamu kehilangan, kamu gak dapat, Oh. kamu gak peroleh. Oh, jadi kamu tidak bersedih hati atas apa yang tidak kamu peroleh. Dan, Wala dan tidak tafrahu, tafrahu, bergembira, bersenang hati. tidak terlalu bergembira Tidak bergembira bima atas atakum, atas apa? apa yang telah diberikan Allah. Atakum wallahu la yuhibbu, dan Allah tidak menyukai apa? Kulla Diberi, muhtalin, apa muhtal? dia Sombong. sombong. Oh. Kafir maknanya orang yang berbangga diri. Jadi, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan apa tadi Ustaz? Sombong dan Berbangga diri. berbangga diri. Kayak masalah mumtaz. Berikutnya kita sudah mau selesai, ini kurang 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 2 halaman saja ya, karena terakhir itu halaman 68. Kita lanjutkan ya. Ya kurang 3 halaman. Berikutnya Bapak yang belum siapa nih? Oh, udah semua ya? Oke, kalau gitu Bapak Baharudin. Nah, Ustaz. Betul. Bab terakhir, bab ihsan. Al-ihsanu. Ihsan. Bayyana fima sabaqa martabatid dini wa humal islamu wal imanu. Fafi hadha darsi sanubayyinu lakumul martabatat thalithata minhu wa huwal ihsan. Bayyana. Ya, kami telah menjelaskan. Kami telah menjelaskan pada martabat Di masa bako pada sebelum bab sebelumnya bab sebelumnya tingkatan dalam agama, 2 tingkatan. 2 tingkat martabat 2 tingkatan dalam agama, yaitu Islam dan iman. Dan pada pelajaran ini sanubayyinu, kami akan menjelaskan bagi kalian tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan ihsan. Famal ihsan, dan apa itu ihsan? Al-ihsanu lughatan. Ihsan secara bahasa adalah itqanu syai'i wal itmamuhu. Itqan. Itqan itu Kan itu menyempurnakan sesuatu, wa itmamuhu, mamuhu, dan memperbaikinya. Jadi ihsan secara bahasa adalah menyempurnakan sesuatu dan memperbaikinya. Ma'khudun minal husni wa huwal jamalu diddu qubhi. Ma'khudun. Apa itu maknanya, Ustaz? Ma'khudun. Kalau secara letter itu diambil, tapi kalau yang lebih enaknya diserap. Ya, kata ihsan ini diserap dari kata al-husn. Oh, ihsan itu diserap dari kata al-husn, dan dia adalah al-jamal, sempurna. Diddu, lawan dari al-qubhu, al-qubhi. Al-qubhi, Ustaz? Kejelekan, keburukan. Keburukan. Lawan dari keburukan. Wa syar'an, dan secara istilah syariat, huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Secara syariat, al-ihsan adalah engkau beribadah atau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sungguhnya dia melihatmu. Ma taqsimul ihsani. Apa pembagian ihsan? Saya, Ustaz. Sahih. Yang qasimul ihsanu ila aqsamin. Pembagian ihsan itu adalah ihsan itu terbagi menjadi iqsamin, Beberapa pembagian. beberapa pembagian. Awalan,
ihsanun bainal abadi wa bainar rabbih wa hadha huwal maqsudu. Yang pertama adalah ihsan di antara hamba dan Robnya, dan ini adalah yang dimaksudkan. Tsaniyan ihsanun bainal abdi wa bainan nasi. Yang kedua adalah ihsan di antara hamba dan dengan manusia. Salisan, yang ketiga adalah ihsanus sun'ati wa itqanuha. Idza sana'al insanu syai'an aw 'amila 'amalan fa innahu yajibu 'alaihi ayyutqinahu wa yutimmahu. Yang ketiga adalah ihsan as-sun'ati. Ma makna As-sun'ah ini as-sun'ati? makna yang paling tepat itu berkarya. Apa Ustaz? Berkarya. Berkarya, wa itqanuha, dan kesempurnaan Dan menyempurnakannya. dan menyempurnakannya. Nah, sebenarnya as-sun'ah itu makna yang paling baku itu adalah produksi ya, membuat sesuatu. Tapi yang lebih tepat sesuai konteks kita adalah berkarya, supaya nanti gak cuma dalam hal membuat aja, tapi juga dalam hal bekerja, dalam hal berpikir dan semacamnya gitu. Jadi Wasil, yang ketiga, jadi ihsan itu berkarya dan menyempurnakannya. Idza sona'a, apabila, jika sona'a, memproduksi. jika manusia memproduksi sesuatu, au mengerjakan, au amalan, atau mengerjakan suatu amalan, maka sungguhnya dia mencintai atasnya. Au yungkinahu, ma makna yungkinahu? Menyempurnakannya, iskan, menyempurnakannya. Menyempurnakannya, wa yutimma, Dan yungkinahu, terus memperbaiki kualitasnya. menyempurnakannya dan memperbaiki kualitasnya. Baik. Rabi'an, keempat, ihsanun bainal abdi wa bainal makhluqatil ukhra. Yang keempat adalah ihsan di antara hamba dan di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Kal hayawan, seperti hewan, hadits Syadadi bin Shaddad Aus, bin Aus. seperti Shaddad bin Ausin, seperti hadits Shaddad ibnu Aus, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah menetapkan atas ihsan, setiap ihsan itu segala sesuatu. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitla, maka bunuhlah dengan baik, perbaikilah cara membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha, dan apabila kalian menyembelih, maka menyembelih dengan cara yang baik. Wal yuhid ahadukum syafratahu. Mengasah. Hendaklah dia mengasah, salah seorang dari kalian mengasah pisaunya. Wal yurah dzabihatah, dan menenangkan sembelihannya. Lanjut. Mal muradu bil ihsani bainal abdi wa baina rabbahu. Apa yang dimaukan dengan ihsan antara hamba dengan Rabbnya? Al muradu bihi itqanul abdil amal alladhi apa itu Ustaz? Kallafallahu bih. Kallafallahu bih. Yang dimaukan adalah yang dimaksud dengan itqanu, menyempurnakan Ustaz. Ya. Amalan hamba yang kallafahullahu kepadanya, yang Allah perintahkan kepadanya, bi anna ya'tiya bihi sahihan khalisan liwajhillahi azza wa jalla, bahwasanya ya'tiya bihi,
akan datang kepada ya bihi sahihan. Ya, yang dia mendatangi ibadah dia tersebut, amal tersebut secara sahih, dia mendatangi amalan tersebut secara sahih dan khalisan, khalisan, secara khusus, ikhlas. Sahih ikhlas. maksudnya mutabaah ya. Sahih itu maksudnya mutabaah. Mutabaah itu maksudnya Dia tata mengikuti caranya mencontoh. sesuai tuntunan. Naam. Dan ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Wa yataba'a fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Dan mencocoki padanya amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Mal muradu bil ihsani bainal abdi wa bainan nas. Apa maksud ihsan antara seorang hamba dengan manusia? Al muradu bihi badlul ma'rufi lahum. Maksudnya adalah badlul ma'ruf. Berbuat al-ma'ruf, mengerjakan al-ma'ruf sesama mereka. Badlu apa Ustaz? Tadi Ya'malu badlu. khair. Bermakna ya'malu khair. Mengerjakan kebaikan yang ma'ruf bagi mereka. Wa musa'adatuhum wa kafful adha anhum. Wa musa'adatuhum. Dan menolong mereka. Makna Ustaz? Menolong, musa'adah. Menolong. Dan menolong mereka wa kaffal adha anhum. Kafal itu sebenarnya menahan gangguan ya, atau tidak mengganggu. Kaful adha itu menahan gangguan, tapi maksudnya adalah menahan gangguan berarti wa kafful adha anhum, menahan gangguan terhadap atas mereka, atau tidak mengganggu mereka boleh. atau tidak mengganggu mereka. Wala yasduru minka illa khair. Dan tidak ada yang keluar dari dirimu kecuali kebaikan. Apa Ustaz? Dan tidak boleh? Ya, dan tidak ada yang keluar dari dan tidak ada yang keluar dari dirimu kecuali kebaikan. Dan tidak ada yang keluar darimu kecuali kebaikan. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya terakhir. Terakhir. Yakfi. Nah. Yakfi. Berikutnya Bapak Willy Abu Ishak. Finishing. Ustaz. Mal muradu bil ihsani bainal abadi wa bainal hayawanati. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik antara seorang hamba dengan hewan-hewan? Al muradu bihi an tuhayyi'a lil hayawanati ma tahtaju ilaihi. Tuhayyi itu mempersiapkan ya. Tuhayya itu mempersiapkan. Mempersiapkan kebutuhan. Yang dimaksud dengan ihsan tersebut adalah mempersiapkan bagi hewan-hewan apa yang tahtaju, boleh baginya. Nah, dibutuhkan. Oh iya, apa yang dibutuhkan baginya. Wa tamna'a al-adza anha, dan mencegah, melarang ya, dan mencegah al-adza itu menyakiti, dan mencegah untuk menyakitinya.
menyakiti. Sebentar, anak catat dulu. Ya. Watar fuku biha dan dan Lemah lembut. Berlemah lembut. dan berlemah lembut dengannya. An Abdillahi ibni Ja'far qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin Rasulullah pada memboncengku. dari Abdullah ibnu Ja'far berkata ardafani. Rasulullah memboncengku. Apa Ustaz? Rasulullah memboncengku. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memboncengku Pada suatu hari. suatu hari pada khola dan masuklah irto rojulin minal Ha itu ansori kebun ya. Ha itu kebun. Berarti kebun seorang ansor. dan masuk seorang laki-laki dari Lah, kaum lah, lah, lah. ansor. Nah, memasuki. Yang memasuki itu beliau. Beliau memasuki kebun seorang ansor. Oh, dan ia memasuki kebun seorang ansor, seorang laki-laki dari kaum ansor. Faiz jamalun falamma Kemudian ada ro'an onta. dan ada seekor unta. Falamma ro'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hanna wa dzarafat ainahu. Dan Maka ketika onta tersebut melihat Rasulullah, ketika onta tersebut melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hanna itu apa ya? Kalau kuda itu mengikik ya. Nah kalau onta namanya apa ya? Bersuara sedih lah intinya. Apa ya bahasa? Ini tihan, merintih. Hanna itu merintih. Dan unta tersebut merintih Dan meneteskan air matanya. Dan meneteskan air mata. Wasil Fa'atahu Nabi air mata. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mendatanginya. Famasaha saratahu wa dhifrahu. Dan masaha menyemangati apa? Mengusap. Ya, mengusap dan punggungnya. Famasaha saratahu mengusap tengkuknya, wa dhifrahu dan punggungnya diusap oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengusap tengkuk dan punggungnya. Fasakana dan diamlah unta tersebut. Maka unta tersebut tenangnya. Kemudian kemudian Rasulullah berkata, liman hadzal jamal, milik siapa unta ini? Faja'a fatan minal ansori, dan datanglah orang pemuda dari kaum Ansor. Waqala, dan ia berkata, huwali ya Rasulullah, ia milikku ya Rasulullah. Waqala lahu, dan ia berkata padanya, afala tattaqillah, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala? Afala tattaqillah fi hadhil bahimati allati malakallahu iyaha fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala pada hewan ternak yang Allah kuasakan kepadamu?
dengan pada hewan ternak yang Allah kuasakan kepadamu, Fa'innahu syaka, karena dia mengeluh. sesungguhnya ia Yadu, mengeluh kepadaku bahwa ia engkau membuat dia kelaparan, tuji'uhu membuat dia lapar, wa tud'ibuhu dia membuat susah kerja. Maksudnya bebannya terlalu berat. oh nama Ustaz. Baik. Marotibul ihsan, apa tingkatan dari ihsan? Al ihsanu lahu marotibina. Maroti marotibatani. Ihsan Martibatan, marotibatan. martibatan. Martibatani. Ah, Memiliki dua tingkatan. Al martabatul ula, tingkatan pertama, wahia a'laha. Ia adalah a'laha. yang A'la paling tinggi. tinggi ya Ustaz. Tingkatan yang paling tinggi. Ah, Martabatul musyahadatil qalbiyah. Tingkatan Katan musyahadat qalbiyah. Apa ya? Eh, penyaksian jiwa. penyaksian jiwa. Wahia Wahia ta'budallaha ka'annaka tarahu. anta'budallaha Wahia an ta'budallaha ka'annaka tarahu min syiddatil yaqini wal imani. Ka'annaka tarallaha azza wa jalla ayanan. Dan ia adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, min syiddati, dari ya, syiddah apa Ustaz? efek dari kuatnya keimanan, kuatnya keyakinan dan keimanan. Efek dari keyakinan dan keimanan. Kuatnya keyakinan, hanya kuatnya, syiddah. Efek dari kuatnya keyakinan dan kuatnya keimanan. Efek dari kuatnya keyakinan dan keimanan. Dan seakan-akan engkau melihat Allah azza wa jalla dengan matamu dan dengan kedua matamu. Wal martabatu tsaniyah, tingkatan kedua, wahia aqallu minha, ialah kamu Wahia berkata aqallu minha, dia lebih rendah tingkatannya dari sebelumnya. lebih rendah ya Ustaz. Aqalla, Wahia aqallu. minha, dia lebih rendah dari tingkatan sebelumnya. Anta budallaha wa anta ta'lamu annahu yaraka wa yattali'u 'alaika fala ta'sihi wa la tukhalifu amrahu subhanahu wa ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan engkau mengetahui bahwasanya engkau melihatnya dan engkau Mengawasi. Dan engkau diawasi olehnya. Fala ta'siyahi, maka janganlah berbuat maka janganlah ta'sihi, bermaksud kepadanya. Maka janganlah engkau berbuat maksiat kepadanya. Dan janganlah melanggar, menyelisihi, menyelisihi, melanggar, dan janganlah menyelisihi perintahnya subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah selesai menghatamkan kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Masail Al-I'tiqadiyah. Walhamdulillah, Allah memberikan taufik. Dan saya mohon maaf ya, saya korupsi waktu berlebih sampai sekitar 20 menit ya. Saya mohon maaf. Karena kalau tidak demikian kita nggak bisa selesai ya. Karena soal ujiannya itu mengambil dari semua pembahasan. Ya, nggak lucu kalau saya buat soal tapi belum kita pelajari.
Ini adalah pertemuan terakhir kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mentakdirkan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Eh, karena sudah terlalu lewat, nanti kalau ada pertanyaan boleh jawab dulu aja, ya. Karena saya yakin teman-teman juga pasti punya kesibukan ya. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan selama saya mengajar. Ya, saya doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat ya kepada saya khususnya dan juga kepada teman-teman atas ilmu tauhid yang telah kita pelajari bersama-sama, dan saya melihat dan mengapresiasi ya kemampuan teman-teman dalam membaca dan kemampuan teman-teman dalam menerjemahkan. Saya sangat apresiasi, sangat bagus sekali. Jangan pernah bosan untuk mengulang-ulang ya. Jadi kalau bisa ya kitab yang sudah kita pelajari ini diulang-ulang. Diulang-ulang supaya apa? Karena pembahasannya penting ya. Pembahasannya penting sekali supaya lebih mutskil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya semuanya ada di playlist ya. Semua rekaman saya itu ada di playlist. Nanti insya Allah saya coba up ya di grup insya Allah. Insya Allah saya coba kirim ulang di grup. Naam. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum.